siang, salam sejahtera untuk kita semua yang rombongan dari DPRD Kabupaten Bandung. Perkenalkan, saya Muhammad Nusran, Permata Humas Sekretaris DPRD Kota Makassar. Sedianya Bapak Sekwan kami yang ingin menerima tadi dengan Pak Kabah, tetapi hari ini ada acara orientasi DPRD Kota Makassar. Jadi maka saya diperintahkan untuk mewakili beliau untuk menerima yang terhormat Bapak Ibu. Semoga apa yang Bapak Ibu inginkan bisa saya jawab dan saya bisa. Dan kebetulan saya ditemani teman saya Pak Aris sebagai orientasi. Baik, pimpinan adalah Nasdem dengan 8 kursi, dan diwakil ketua 1 oleh Golkar 6 kursi, dan PKS 6 kursi, dan yakil dengan Gerindra 6 kursi. Kemudian yang sementara kemarin di sini lambat dan orientasi juga lambat karena kami nanti yang DPRD Kota Makassar bersama dengan staf yang saya hormati teman-teman para anggota Dewan Terhormat dari Kabupaten Bandung, yang saya hormati para pendamping dari Sekretariat DPRD Bandung bersama dengan tim dari pers dari Kabupaten Bandung. Syukur alhamdulillah kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkelimpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita sempat bersama-sama di kantor DPRD Kota Makassar dan rangka kunjungan tatip kooperatif tatip kode etik dan cara beracara. Jadi perlu juga saya sampaikan komposisi partai yang duduk di DPRD Kabupaten Bandung, karena DPRD Kabupaten Bandung setengah daripada jumlah anggota DPRD Kota Makassar. Ya, jadi 25. Ya, karena Makassar ini kurang lebih 2 juta penduduknya. Kalau kita ini tidak sampai 200. Jadi hanya 192.000. Jadi anggota DPR-nya. Ya. Jadi yang dibarui yang partai-partai yang punya kursi, yaitu Partai Golkar 5 kursi, kebetulan dia pemenang suara. Tapi kalau kursi sama dengan Partai Nasdem, juga 5 kursi. Jadi kalau sedikit suara, cuma beda suara dengan Gerindra. Kemudian Partai PDIP 4 kursi, PKB 2 kursi, kemudian PKS 2 kursi, P3 2 kursi, dan Partai Demokrat 1 kursi. Jadi jumlahnya 25 kursi. Jadi sebelum barangkali kami lanjut, mungkin perlu saya perkenalkan teman-teman, karena ada 8 teman yang baru di DPR. Jadi 17 yang sudah melanjutkan 5 periode, ada yang 3 periode. Jadi yang pertama saya perkenalkan hari ini calon pimpinan wakil ketua dari Partai Gerindra. Kemudian Bapak Andi Waw Mananjeni, sarjana hukum dari Partai P3. Beliau ini mantan wakil ketua periode 14-19. Kemudian Karmila, cocok nih. Ini dari Partai Gerindra. Jadi baru periode ini. Kemudian Rizky Amalia dari Partai P3.
kebetulan dia baru pertama juga ini. Kemudian Ibu Haja Suyati, ya dari Partai Nasdem, dia pertama juga ini. Kemudian Armansyah, sarjana ekonomi dari Partai Gerindra, periode pertama juga ini. Kemudian Insinyur Aib Kamadi, ya SD dari Partai PKB, ya PKB. Ini mantan wakil ketua periode 1924 dan dia sudah kedua kalinya. Ya, kemudian Pak Sekwan di sana, ya Dr. Deswardan, ya Pak Sekwan, ya. Kemudian ada Bapak Haji Rusdi Carang, sarjana hukum, ya dia periode kedua. Kemudian Bapak Hasim, sarjana sosial SOI dari Partai Golkar, Rudi Hartono dari Partai Demokrat periode pertama. Ya, selanjutnya dari Partai PDIP. Ya, beliau ini yang tersenior sih, sudah periode kelima. Periode kelima. Kemudian Bapak Haji Akil, Bapak Akil, SPD dari PKS Pak. Dia ini periode kedua, jadi periode kedua juga Pak. Kemudian Rizaldi dari Partai PKS, periode pertama. Kemudian Susanti dari Partai Gerindra, ini sudah periode kedua juga. Kemudian Ibu Haja Sri Walendari dari PKB, periode kedua. Itulah barangkali gambaran bahwa di Paru DPRD sudah melakukan orientasi dan dilantik dulu pada tanggal 10 September. Jadi juga barangkali Kota Makassar, ya. Jadi kita sudah orientasi selama 4 hari di Bapak Gede. Sesudah orientasi baru kita bisa jalan. Ya. Jadi sudah berjalan ke Sulawesi Barat. Jadi format yang Bapak ini ya terkait dengan masalah tadi. Kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Maros. Ya, artinya di hulu bagaimana lusung itu tidak dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkan. Jadi 2 kali perjalanan awal juga. Jadi pertama kali perjalanan ini rindos. Ya, ya. Jadi kita sudah berkunjung ke beberapa daerah. Ya, kita berkonsultasi tentang tapi namun barangkali kita punya tarif sudah kita menjalankan kemarin, ya karena modelnya sebelum berangkat orientasi kami sudah membentuk tim penyusunan rotatif bersama dengan tim ahli. Jadi ketika sudah orientasi sudah kunjungan beberapa daerah, kami langsung membahas kemarin. Alhamdulillah sementara kita mau bicarakan konsultasikan dengan biro. Ya mungkin dengan waktu tidak lama sesudah nanti penetapan ketua DPRD kita langsung juga tetapkan. Jadi harapan-harapan kami yang ingin saya petik atau ambil dari DPRD Kota ini sudah sejauh mana pembahasan nanti dan bagaimana muatan-muatan lokal, karena bagaimanapun juga di acuannya adalah PP 12-18. Jadi kita tidak bisa mengeksekusi itu banyak tambahan lokal, muatan-muatan lokal seperti jadwal-jadwal bagusnya, yang ya jelas itu yang kami butuhkan informasi-informasi untuk memperkaya daripada apalagi nanti ini kita masih berkonsultasi atau sinkronisasi dengan biro hukum kantor. Jadi masih mungkin ada tambahan-tambahan atau perubahan. Yang kemudian tadi yang terlambat sedikit ini ketua
Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Palu, Andi Mirsa Yo. Ya. Jadi itu barangkali sampaikan pada kesempatan pertama ini situasinya terhadap jadi ini kan awal kegiatan kita ini kan ada bagaimana antara yang baru dan sudah lama terjadi suatu kolaborasi dalam perjalanan bagaimana mengenali awal yang kita dapat dengan tujuan. Selanjutnya saya kembali. Baik, kalau kami di Sekretariat DPRD Kota Makassar terkait tadi jumlah anggota dewan, kami yang baru ini ada sekitar 21. Jadi dari jumlah yang 50, 21 yang baru. Iya. Jadi hampir 50%, Pak. Cuma ada yang 5 ini 3 ke provinsi, 2 ke Jakarta, 1 DPR RI, 1 DPD. Yang itu dari Nasdem masuk ke DPR RI, kalau yang dari PDI masuk DPD. Dia masuk DPD mewakili Sulawesi Selatan. Dia dari partai PDI kemarin, anaknya Pak Samsul Niang. Dia masuk DPD. Nah, terkait dengan kode etik dengan tadi, sampai saat ini kami tidak ada perubahan, Pak. Karena melihat kegiatan-kegiatan jadi baru sampai bandara habis memangnya, Pak. Kurangi, akan kembali kita tambah, Pak. Karena mungkin kemungkinan yang dikurangi nanti ini perjalanan dinasnya. Perjalanan dinasnya akan dikurangi. Jadi alihkan kegiatan kedewanan kembali karena di angka yang lalu ada 23 kali suspeknya. Jadi kalau dengan munculnya COVID-33 pendapatan asli dewan bisa kembali, Pak. Iya, supaya PAD-nya kembali ya pasti dikasih kembali ke kegiatan. Tidak, seandainya nggak kembali Perpres 533 ya mungkin kegiatan lagi. Karena memang Perpres 533 untuk penyebabnya sampai para pimpinan DPR ini berimprovisasi di mana penghasilan yang bisa menambah pendapatan dewan. Makanya itu masukkan kegiatan itu ya dengan ditunjuk kualitatif dan peraturan wali kota. Bagi yang baru mengikuti, Pak, karena kerja kedewanan cuma 3 makan jalan. 3 itu kerja di DPRD. Makanya aku tuh teman-teman bilang aku tuh kerja cuma hadir orang rapat sudah itu ada punya makan sudah itu jalan-jalan. Jadi 3 gitu. Jadi ada 3 yang harus yang pengawasan, penganggaran dan legislasi, tapi itulah. Ya. Jadi saya perkenalkan lagi Pak hari yang terlambat tadi. Iya. Iya. Jadi anggota dewan terhormat. Ya, terima kasih. Jadi saya apresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Kasubag Humas DPRD Kota Makassar yang tentunya telah meluangkan waktu bersedia menerima kunjungan kami dari DPRD Kabupaten Palu. Tadi menarik apa yang disampaikan bahwa di Makassar nantinya akan kembali lagi tugas kedewanan, bukan lagi jalan-jalan yang banyak, tapi kembali tugas kedewanan, sosper, dapil, dan reses sama satu lagi tadi PGD. Walaupun barangkali kami punya surat menyangkut tatib, karena ini disinggung, kami sedikit saja diberikan gambaran terkait pelaksanaan keempatnya, apakah transportnya seperti apa, dan katanya tadi untuk PAD pendapatan asli dewan di mana? Di ketiga kegiatan itu kalau reses sama-sama kita tahu memang ada tunjangan reses,
Tadi seperti Kundapil misalnya, apakah ada tunjangan Kundapil? Nah, terus apakah ada makan minum untuk peserta? Karena saya melihat masyarakat sekarang animo kehadirannya kalau tidak ada amplopnya Pak, mahal sekali. Ya, dan itu juga berpengaruh terhadap kita punya elektabilitas, karena walaupun uang negara kami berikan kepada mereka, dia pikir dari dewan semuanya. Nah, jadi kita berharap ketiga kegiatan ini selain PSS yang dilaksanakan DPRD Kota Makassar bisa kita adopsi. Yang jelas mungkin ada makan minumnya untuk peserta dan ada juga PRD-nya untuk anggota dewan. Cukup sedikit saja gambarannya Pak Kargomas. Barangkali secara lengkapnya nanti bisa sekretariat berhubungan dengan sekretariat DPRD Kota Makassar ambil itu juknisnya. Karena banyak juga yang jadi temuan. Terima kasih Pak. Gambaran singkat saja Pak. Ya. Silakan Pak. Ya. Gambaran singkat saja terkait dengan 4 kegiatan DPRD Kota Makassar. Yang pertama, reses. Saya rasa semua kabupaten kota sama, cuma kelebihannya kami yang tadinya hanya 6 titik di 2025 nanti ini jadi 12 titik. Dan setiap pelaksanaan reses, setiap peserta mendapatkan ganti waktu, uang ganti rata-rata. Ya, karena kutip belum dari hotel biasa kan yang belajar aja sadar kita Pak tidak punya hotel sebanyak hotel yang ada di Makassar. Saya bilang Bapak Ibu bisa menggunakan tipe pengadaan swakelola di tempat. Swakelola di tempat ini menggunakan kelompok masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu. Jadi mungkin saja dimungkinkan kelompok atau ketua-ketua tim Bapak Ibu kemarin waktu mencari itu bisa dijadikan kelompok-kelompok masyarakat untuk menjalankan kegiatan itu. Itu punya makan minumnya itu kami pakai half day 180.000 per orang per pack. Jadi kalau mau dibangun total peserta didapat 280.000 per orang per pack. Jadi agak besar memang. Kemudian ada FGD, Focus Group Discussion. Focus Group Discussion ini yang didiskusikan ini Ramperda, Rancangan Peraturan Daerah, ya, yang inisiasi oleh DPRD. Jadi semua Ramperda yang DPRD itu di-FGD-kan oleh seluruh anggota dewan. Jadi bukan yang hanya berada di Ramperda, bukan. Semua anggota dewan berhak untuk melakukan FGD. Biayanya kurang lebih 31 juta. Dengan panitia, transport sama 100.000, makan minum sama. Ya, saya perkenalkan kembali, walaupun sudah ditahu beliau ini adalah Pak Lukman, mantan ketua DPRD Kota Palu periode lalu 1924 dari Partai Nasdem. Kemudian juga ada teman yang satu dari fraksi Golkar, ini juga yang kedua kalinya. Kalau Pak Lukman dari ketiga kalinya. Jadi dari partai fraksi Golkar, Haji Muhammad Herdi sarjana ekonomi. Jadi saya kira tadi ya cerita Pembicaraan pembicara sebelumnya tadi, karena hari ini kita pembahasan terkait tata tertib, kemudian yang dijelaskan Pak Kabak tadi terkait 4 kegiatan DPRD yang 3 diantaranya itu kami tidak lakukan di Kabupaten Baru. Kaitannya dengan tatib, saya ingin bertanya, apakah untuk 4 kegiatan ini dimasukkan di tatib atau hanya lewat perwadi atau ada peraturan DPRD tersendiri? Terima kasih. Baik, kalau semua kegiatan kami dimasukkan di tatib dan didukung oleh perwali, sehingga pelaksanaannya bisa aman-aman saja sampai sekarang. Karena kemarin ada termasuk di provinsi ini mereka itu menggunakan peraturan DPRD, jadi sempat jadi temuan karena ternyata memang ada peraturan DPRD bukan merupakan peraturan bisa dijadikan rujukan ya, kemarin di pembahasan antara 2024 1 tahun, cuma tahun berikutnya tidak dilaksanakan karena provinsi temuan. Provinsi temuan hanya kita tidak lanjut ya sampai juga jadi temuan. Tapi salah kami akan upayakan kembali jadi software Kundapil FGD ya, FGD terhadap
rencana Rapeda. Yang di Rapeda atau yang Rapeda ya? Ya Rapeda. Jadi sebelumnya kita tidak laksanakan ini. Jadi yang kita laksanakan hanya reses. Ya reses. Kudapil belum. Software kita aktifkan. FGD. Ya. Jadi saya kira ini masukan yang sangat baik sekali. Jadi kita masukkan di tahap nanti. Kemudian ditindaklanjuti dengan Perbu. Ya, karena dulu kendalanya masalah Perbu. Diserahkan kepada sekretariat atau masing-masing anggota dewan. Ya. Baik, terkait memang dengan saya bahas dulu tentang perwali Pak. Memang kami diajarkan kemarin oleh pimpinan yang lalu kolektif kolegial ini memang harus dijaga. Kolektif kolegial yang harus dijaga karena kemarin sempat tarik ulur juga di perwali, hampir batal juga kan menjadi perwali. Tapi karena memang kolektif kolegial yang dijaga, semua anggota dewan mendesak wali kota untuk mengeluarkan itu. Untuk rancangan sosmednya adalah orang jadinya. Ya. Kemudian Kudapil, bagaimana melihatnya Kudapil, Mas? Namanya kunjungan dia datang melihat, jadi melihat situasi apa yang dia telah bekerja di bawah hasil hasilnya. Misalnya di periode lalu di tahun lalu misalnya dia hasil resesnya harusnya jembatan itu dikerja. Datang dia lihat ternyata belum bekerja. Nah itu yang bisa dia jadikan untuk memanggil SKPD bersangkutan ya untuk rapat monitoring. Dia sampaikan di situ, Anda belum kerja ini, saya sudah usulkan. Jadi belum harmonisasi kemenpar dengan hukum. Ya tentunya kami dari DPD Kota Bandung harus menyampaikan terima kasih banyak. Ya apa yang disampaikan tadi itu merupakan harapan kami untuk melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak. Jadi oleh-oleh buat kami untuk bicarakan lebih lanjut bagaimana ketiga kegiatan tadi mudah-mudahan bisa kami lakukan pada periode 2024-2029. Ya. Jadi pada kesempatan ini kami dari DPD Kabupaten Bandung menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kesediaan menerima kami ya dalam keadaan sibuknya anggota DPD Kota Makassar sementara yang orientasi ya kami datang berkunjung. Tapi tidak mengurangi tidak kehadirannya anggota bahkan di DPD Kota Bandung. Kurang kami yang saya sampaikan Pak, terima kasih banyak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila di saat penerimaan kami ada kata-kata yang salah atau dikatakan yang salah. Apalagi hari ini sebenarnya saya agak malu Pak menerima Bapak Ibu yang terhormat dalam keadaan terima. Jadi kalaupun sebenarnya kalau saya